Kamu mau kemana? Jangan jalan mendahului kita, bahaya. Tolong, jangan ganggu saya. Tolong. Sudah terlambat, ucap sosok menyeramkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah yang sebelumnya. Kisah misteri yang berjudul Sumbing Membuatku Merinding Part Terakhir. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Setelah menunggu beberapa saat, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Sumbing, tepat di pukul 1 malam. Karena kami merasa peristirahatan kami di pos 4 ini sudah cukup, di sisi lain, Rio tidak berhenti untuk menyinggungku dengan persoalan perizinan dari bapak dan ibu. Rio benar-benar kelewat batas menurutku. Aku pun sedikit kesal dengan Rio. Aku kemudian mempercepat laju langkahku hingga aku berada tepat di belakang Bang Wawan. Bang Wawan pun merasa aneh karena aku tiba-tiba saja berpindah ke depan. Ia khawatir aku melihat sesuatu yang janggal lagi. "Kenapa, Ran?" tanya Bang Wawan. "Gak apa-apa, Bang," ucapku. "Yakin? Kok tiba-tiba pindah? Lihat mereka lagi ya?" tanya Bang Wawan lagi. "Bukan, Bang. Aku hanya sedikit kesal dengan Rio. Makanya aku lebih memilih untuk jalan lebih dulu," ucapku kepada Bang Wawan lagi. "Apa yang membuat kamu kesal dengannya?" tanya Bang Wawan lagi. Dia terus menyinggung tentang aku tidak mendapatkan izin dari bapak ibu dan mengatakan bahwa hal-hal mistis yang kita semua alami itu bermula dariku. "Ah, kamu gak dapat izin dari bapak ibu?" tanya Bang Wawan. "Benar, Bang. Tapi biasanya mereka memberikanku izin kok, Bang. Hanya saja kali ini aku sedang tidak beruntung," ucapku kepada Bang Wawan. "Kok kamu nekat mendaki tanpa izin? Kalau terjadi hal buruk bagaimana?" tanya Bang Wawan. "Benar itu kata Bang Wawan. Aku coba nasehatin kamu tapi kamu ngeyel," ucap Rio. Aku pun hanya bisa terdiam saat disudutkan oleh Rio dan Bang Wawan. Aku seolah-olah terpojokkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka terhadapku. Aku benar-benar tidak mengindahkan pertanyaan mereka. Aku pun akhirnya melangkah mendahului Bang Wawan karena rasa kekesalan dalam diriku. Perihal mendapatkan izin atau tidak, biarlah itu menjadi urusan pribadiku. Aku menginginkan hal itu. Aku memilih untuk mempercepat langkahku karena rasa sesal yang menyelimuti diriku sendiri. Tidak seharusnya mereka bersikap sedemikian, ucapku dalam hati. Mereka terus-menerus menasehatiku hingga aku merasa sedikit kesal. Aku pun mempercepat langkahku agar mereka bisa mengerti jika aku tidak begitu suka jika terus-menerus dikritik berkaitan dengan izin yang tidak aku dapatkan oleh orang tuaku. Perjalanan pun hanya tinggal menuju puncak. Aku yakin aku mampu tanpa harus terus-menerus bersama mereka.
biarkan aku sedikit menenangkan diri. "Kamu mau kemana? Jangan jalan mendahului kita, bahaya," ucap Bang Wawan. "Aku hanya tidak ingin mendengar kalian terus-menerus menyalahkanku. Biarkan aku tenang sebentar," ucapku pada Bang Wawan. "Kami berbicara demikian untuk kebaikan kamu," ucap Bang Wawan lagi. "Tapi aku merasa hal tersebut tidakkah perlu diungkit-ungkit?" "Ya udah, kami minta maaf. Berhentilah berjalan dan terus bersama kami, Ran," ucap Bang Wawan padaku. "Maaf Bang," ucapku. Aku memilih untuk tidak mengindahkan omongan Bang Wawan dan terus melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di sisi lain, Bang Wawan dan yang lainnya masih tertinggal jauh dariku. Mereka kemudian saling berbincang untuk membicarakanku. "Temanmu gimana, Rio? Kok malah lebih memilih jalan sendirian?" tanya Bang Wawan kepada Rio. "Karakter dia memang seperti itu, Bang. Dia sedikit keras kepala dan tidak suka jika terus-menerus disalahkan," ucap Rio. "Kalau terjadi hal buruk dengannya gimana?" tanya Bang Wawan lagi. "Tidak mungkin, Bang. Dia cukup pemberani," ucap Rio. Bang Wawan pun terdiam. Meskipun baru mengenalnya, namun Bang Wawan sangat paham karakter Rani dari beberapa sikap yang ditunjukkannya. Memang dia pemberani, namun dia sangat peka terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Bang Wawan khawatir jika di tengah perjalanan dia menghampiri persoalan yang sama dan dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Aku pun terus melangkah seorang diri. Hingga di tengah perjalanan, aku merasa tubuhku sangat berat. Aku pun hilang kendali. Aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku dan menempel di pundakku. Namun aku tidak tahu apa yang mengikutiku tersebut. "Kok berat banget ya punggungku?" batinku. Aku pun berusaha untuk tidak memperdulikan hal tersebut dan terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja, aku melihat sosok tinggi besar persis di hadapanku. Wajahnya sangat menyeramkan, matanya merah dan melotot. Dari ujung kepala hingga kakinya hitam. Sosok itu benar-benar menyeramkan. Ia terus mendekat ke arahku seakan-akan hendak menerkamku. "Tolong, jangan ganggu saya. Tolong," ucapku memohon. "Sudah terlambat," ucap sosok menyeramkan itu. "Saya tidak mengganggu kamu, jadi tolong jangan ganggu aku juga," ucapku memohon dan terus memohon. "Sudah terlambat," ucap sosok itu lagi. Aku pun berjalan mundur dan berteriak meminta tolong, berharap Rio dan yang lainnya mendengar teriakanku. "Tolong, tolong!" teriakanku seperti itu. Dari kejauhan, Rio dan yang lainnya mendengar teriakanku. Mereka pun mencoba memastikan apakah itu benar-benar teriakanku. "Bang, kalian dengar suara teriakan minta tolong gak?" tanya Rio. "Apa itu suara Rani?" tanya Bang Wawan. "Sepertinya benar, Bang. Ayo kita percepat langkah kita. Sepertinya Rani sedang dalam bahaya," ucap Rio. "Ayo kita percepat langkahnya," ucap Bang Wawan dan yang lainnya. Mereka pun mempercepat langkahnya untuk bisa menemukanku. Di sisi lain, aku benar-benar takut. Sebab sosok menyeramkan itu terus-menerus mendekat ke arahku, hingga aku pun berada di ujung jurang. Aku sudah tidak bisa bergerak mundur lagi. Aku merasa menyesal karena sudah mengabaikan ucapan teman-temanku. Aku benar-benar merasa bersalah. Terlebih lagi sikap mereka mengalah karena kesalahanku sendiri. Namun aku menjadi sosok yang tidak mau peduli dengan omongan baik mereka. Hingga aku pun dihadapkan dengan situasi yang benar-benar membuatku merasa benar terpojokan. "Teman-teman,
Maafkan aku yang sudah bersikap buruk terhadap kalian, ucapku sembari meneteskan air mata. Sementara sosok menyeramkan itu masih berada tepat di depan mataku. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku benar-benar merasa takut. Aku merasa sangat takut. Dan sosok itu pun kemudian semakin mendekat ke arahku. Hingga akhirnya ia menjatuhkan tubuh menyeramkannya itu tepat di depan wajahku. Hingga aku benar-benar merasa lebih takut. Jantungku berdetak lebih cepat dan tidak karuan. Saat sosok itu benar-benar mencengkeramku, aku pun tak sadarkan diri karena sangat syok. Tak lama kemudian, Rio, Bang Wawan, dan kedua teman yang lainnya pun berhasil menyusulku dan mampu menemukanku yang sedang tergeletak tak sadarkan diri. Namun, sosok menyeramkan itu benar-benar sudah tidak ada di sana. Hanya tinggal aku seorang diri tak sadarkan diri di situ. Sepertinya Rani pingsan. Kita harus segera tolong dia, ucap Rio. Bawa dia ke tempat yang lebih landai dan kita bangun tenda di sana saja, ucap Bang Wawan selaku leader. Ayo bang, siap bang, ucap Fajar dan Adi. Fajar dan Adi pun kemudian bergegas membuatkan tenda untuk menjadikan tempat guna menyadarkanku dari ketidaksadaran ini. Rio dan Bang Wawan bergegas untuk membawaku ke dalam tenda. Aku buat air panas untuk Rani ya, ucap Fajar. Iya, segera ya, ucap Bang Wawan. Saat Fajar mempersiapkan minuman hangat, Rio, Adi, dan Bang Wawan terus mencoba menyadarkanku dengan memberiku minyak angin dan memijat beberapa bagian penting di tubuhku agar aku lekas sadarkan diri. Di sisi lain, aku seakan-akan terbangun di dalam ketidaksadaranku tersebut. Aku merasakan berada di alam mimpi. Aku berada di puncak gunung di tengah hamparan bunga edelweiss yang mekar dan sangat indah. Sontak aku pun merasa takjub dan begitu bahagia berada di tempat tersebut. Tak lama setelahnya, datang seorang perempuan yang sangat cantik jelita dengan pakaian kebaya berwarna putih menghampiriku. Tinggal di sini, maka keindahan itu akan selalu menjadi milikmu, ucap sosok perempuan itu. Kamu siapa? Tanyaku pada dia. Aku penjaga hamparan bunga di hadapanmu. Jika kamu bersedia menetap di sini, semua yang aku rawat akan kamu nikmati seutuhnya, ucap perempuan itu lagi. Mengapa saya harus menetap di sini? Ucapku. Bukannya kamu menghindari omongan tak enak dari ayah dan ibumu? Bukannya kamu datang ke Sumbing mencari ketenangan? Dan bukannya kamu ingin merasakan kebahagiaan yang tidak semu? Tanya perempuan itu padaku. Benar. Kenapa kamu bisa tahu semua keinginanku? Tanyaku lagi. Saya tahu semua yang ada di dalam pikiranmu itu, Rani, ucap perempuan itu. Saat sosok perempuan itu memanggilku dengan nama panggilan yang aku miliki, sontak aku merasa kaget. Sebab aku merasa tidak pernah bertemu dengan perempuan itu sebelumnya. Namun anehnya, dia tahu betul siapa aku dan apa yang aku butuhkan. Apa ini hanya kebetulan? Atau mungkin ini merupakan petunjuk tentang bagaimana yang ingin aku dapatkan? Tidak ada kebahagiaan yang tak bersyarat. Jika aku ingin mendapatkan semua kebahagiaanku, apa syarat yang harus aku penuhi? Tanyaku kepada perempuan itu. Cukup sederhana, ucap perempuan itu. Apa itu? Aku kembali bertanya pada dia. Menikahlah dengan putraku dan menetaplah di sini, ucap perempuan itu. Siapa putramu? Tanyaku lagi.
Kamu sempat menemuinya sebelum kamu jatuh pingsan, ucap perempuan itu. Aku pun kemudian memikirkan sosok lelaki yang datang menghampiriku sesaat sebelum aku pingsan. Sosok itu sosok yang menyeramkan, tinggi besar dengan mata yang melotot ke arahku. Tidak mungkin jika sosok itu adalah lelaki yang dimaksud oleh perempuan itu. Benar, Rani, sosok yang kamu pikirkan adalah sosok yang saya maksud, ucap sosok perempuan itu. Tidak mungkin aku bersama lelaki itu, dia sangat menyeramkan. Bahkan karenanya aku jatuh pingsan, ucapku pada perempuan itu. Tidak, Rani, dia tidak menyeramkan, ucap perempuan itu lagi. Tak lama setelahnya, datang dari kejauhan seorang lelaki tampan mendekat ke arah kami berdua. Saat menatap wajahnya, aku benar-benar terpesona dengan ketampanan yang dimiliki lelaki itu. Dia putraku, ucap sosok perempuan itu. Aku pun terdiam 1000 bahasa saat melihat ketampanan lelaki di hadapanku itu. Senyumnya yang manis akan-akan membius pandanganku. Orang setampan ini mau bersanding denganku. Rasanya tidak akan mungkin, tanyaku dalam hati. Tentu mungkin, Rani, ucap wanita itu. Aku pun beralih memandang perempuan di hadapanku itu. Sejak tadi, apa yang aku ucapkan dalam hati pasti diketahui olehnya. Dari awal hingga sampai saat ini, perempuan yang ada di hadapanku saat ini bukanlah perempuan biasa. Aku pun berusaha untuk berpikir lebih jernih dan lebih rasional lagi. Sebab rasanya tidak mungkin ada banyak keindahan di depanku tanpa adanya hal buruk di baliknya. Terlebih lagi, ini bukan dunia nyata, melainkan dunia fana. Aku mencoba mencari cara agar aku mampu keluar dari zona ini, zona yang benar-benar aku takuti. Sebab semuanya nampak begitu janggal. Jika aku salah ambil keputusan, maka hal buruk akan membersamai hidupku setelah ini. Semakin banyak hal janggal yang aku alami, semakin aku ingin tersadar dari mimpi yang penuh dengan tipu muslihat ini. Namun, agarnya perempuan di hadapanku tahu apa yang sedang aku pikirkan, ia kemudian mengecohkanku dengan berbagai kebahagiaan semu yang terus-menerus ditawarkannya. Rani, jangan takut, ini bukan dunia fana, melainkan dunia nyata. Kamu pun bisa dapatkan segalanya. Kamu mau apa? Kecantikan, kekayaan, atau bahkan kejayaan hidup. Semua yang kamu inginkan bisa aku penuhi hanya dengan sekali ucap. Kamu hanya perlu menetap dan menikah di sini. Bagaimana? Tanya perempuan itu lagi. Aku tidak bersedia, ucapku secara spontan. Kenapa? Kamu bisa dapat semuanya, ucap perempuan itu terus merayuku. Aku semakin sadar bahwa semua ini benar-benar tak nyata. Aku sangat ingin keluar dari lingkaran setan ini. Aku ingin kembali bersama teman-temanku. Aku juga ingin meminta maaf kepada ayah dan ibu karena aku telah merepotkannya. Namun semakin aku ingin mencoba keluar, langit di tempatku berpijak, perlahan demi perlahan menghitam. Suasana yang sebelumnya membahagiakan dan begitu sejuk mendadak berubah menjadi sangat menyeramkan. Sosok perempuan yang ada di hadapanku pun kini berubah menjadi sosok yang begitu menyeramkan. Bahkan lelaki yang ada di sampingnya berubah menjadi sosok yang menakutiku sebelum aku tak sadarkan diri. Setelah melihatnya, aku benar-benar syok dan tak bisa mengucap apapun. Dua sosok itu kemudian terus mendekat ke arahku.
saat ini diikuti oleh ratusan lelaki berjubah putih di belakang kedua sosok ini. Mereka semua seakan-akan datang ke arahku untuk membunuhku. Aku benar-benar takut. "Tolong, jangan sakiti aku. Aku hanya ingin pulang," ucapku gemeteran. "Sudah terlambat, Rani. Kini kamu mulai sadar dengan semuanya. Kamu tidak boleh lepas dari jeratanku," ucap perempuan menyeramkan yang ada di hadapanku ini. "Saya mohon, tolong lepaskan aku," ucapku lagi. "Tidak akan. Kamu tidak akan kami lepaskan," ucap perempuan itu. Aku pun kemudian mencari cara untuk bisa terlepas dari jeratan mereka semua. Aku kemudian berlari ke arah kanan dan ke kiri untuk mencari bantuan. Namun sayang seribu sayang, arah kanan dan kiriku semuanya berbatasan langsung dengan jurang. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku pun hanya mampu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan segera memberikan kesadaran untukku. "Tuhan, maafkan aku," ucapku dalam hati. "Tak akan ada siapapun yang mampu menyelamatkanmu," ucap perempuan itu. Aku terus berdoa kepada Tuhan tanpa menghiraukan sosok di hadapanku itu. Aku hanya berani memejamkan mata. Aku sangat berharap keajaiban datang menghampiriku. "Rani, bangun. Bangun, Ran. Kamu harus segera sadar. Semua ini fana. Kamu harus segera kembali ke kehidupan nyatamu," ucapku dalam hati. Aku terus berbicara dengan diriku sendiri dalam hati. Aku ingin menyadarkan diriku bahwa semua ini semu. Semakin lama, tempat yang dipijak saat ini semakin menyeramkan. Kita di tanah lapang yang sebelumnya penuh dengan hamparan bunga edelweiss, kini berubah menjadi tanah yang penuh dengan pohon beringin yang sangat angker. Aku benar-benar takut. Aku hanya bisa menangis sembari menutup mataku. Aku tidak berani menatap. Hingga tak lama setelahnya, aku mendengar suara ibuku memanggil-manggil namaku. "Rani, pulang nak, pulang," ucap suara yang begitu mirip dengan suara ibuku. "Ibu, tolong Rani, Bu. Tolong Rani," ucapku dalam hati. Namun rasanya, semua itu hampir terlambat. Ratusan makhluk menyeramkan semakin mendekat ke arahku. Mereka benar-benar seperti ingin membunuhku. Aku pun hanya bisa berteriak dengan begitu kencang dan memanggil nama ibu. "Ibu, selamatkan aku." Setelahnya, aku benar-benar mampu terbangun dari mimpi fana tersebut. Teriakanku bahkan membuat keempat teman-temanku itu merasa kaget. Mereka semua terus menanyaiku tentang apa yang terjadi denganku. Mereka bahkan menanyakan mengapa aku bisa berteriak histeris seperti itu. Namun aku benar-benar belum sepenuhnya sadar. Semua pertanyaan-pertanyaan mereka tak aku indahkan. Di sisi lain, aku langsung memastikan bahwa aku kini berada di tempat yang sebenarnya. Aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri. Bahkan aku kini sudah tidak lagi di dunia mimpi tersebut. "Iya, aku kembali," ucapku dalam hati dengan sedikit perasaan lega. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami. Aku benar-benar shock akan kejadian yang baru saja aku alami. Mimpi menyeramkan yang benar-benar seperti sebuah kenyataan. Jika aku mengiyakan semua yang diucapkan oleh perempuan di dalam mimpi itu, entah apa yang akan terjadi padaku. Menikah dengan lelaki yang aku sendiri pun tidak tahu apakah dia nyata atau fana. Mendapatkan semua kebahagiaan yang aku sendiri pun tidak tahu apakah itu nyata atau semu. Hamparan edelweiss yang
secara tiba-tiba menjadi tempat yang begitu menyeramkan, tergambar dengan jelas di pikiranku. Semuanya benar-benar membuatku takut. Aku terus-menerus membayangkan semua hal yang baru saja aku alami. Aku benar-benar merasa semuanya masih membayangiku tanpa sekat. Karena terlalu kalut akan keadaan, aku pun tiba-tiba menangis histeris, tanpa arah hingga membuat keempat temanku merasa janggal dengan sikapku. "Ran, kamu kenapa?" tanya Rio khawatir. Rio mencoba memegang badanku, dan ternyata tubuhku benar-benar dingin, seperti orang yang hampir mengalami hipotermia. Bang Wawan selaku leader pun bergegas untuk menolongku. Ia melakukan beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk menolong pendaki yang hampir mengalami hipotermia. Sementara Fajar dan Adi menyiapkan minuman hangat yang bisa kuminum. Aku benar-benar di luar kendaliku. Aku tidak bisa mengontrol tubuhku sendiri. Semua kejadian yang aku alami benar-benar membuatku syok dan tertekan. Harusnya kita jangan maksain diri buat naik, Ran. Kalau sedari awal feeling orang tua kamu tidak baik, ucap Rio merasa sangat bersalah. Sudah Rio, bukan saatnya kamu menyalahkan diri sendiri. Alangkah lebih baiknya kita segera menolong Rani sebelum semuanya terlambat. Jika Rani sudah kembali pulih, lebih baik kita urungkan niat untuk naik ke puncak. Lebih baik kita utamakan kesehatan Rani terlebih dahulu, ucap Bang Wawan. Maafkan aku Bang, seharusnya sejak awal kita batalkan niat untuk ke puncak jika tahu kondisinya akan seperti ini, ucap Rio terus menyalahkan dirinya sendiri. Sudahlah Rio, lebih baik kamu tenangin diri kamu. Persoalan Rani biar Bang Wawan dan aku yang urus, ucap Fajar. Ayo ikut denganku, ucap Adi. Adi pun kemudian membawa Rio menenangkan diri, sebab Rio masih terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, Bang Wawan dan Fajar berfokus untuk membuatku sadar dari halusinasi yang aku alami dan hipotermia yang akan menyerangku. Kenapa kamu terus salahkan diri kamu sendiri? Tanya Adi. Sejak awal Rani bilang kalau dia nggak dapat restu dari ayah ibunya Bang. Ibunya bahkan lagi sakit. Orang tuanya memiliki feeling yang kurang baik dengan rencana pendakian Rani kali ini. Padahal biasanya mereka tidak masalah jika Rani melakukan pendakian ke gunung. Namun Rani tidak mengindahkan ucapan orang tuanya tersebut Bang. Ia malah nekat untuk melanjutkan pendakian ini. Sedangkan sumbing ini yang aku tahu penuh dengan makhluk yang tak kasat mata. Aku khawatir jika feeling buruk dari ibunya Rani ada kaitannya dengan kejadian yang Rani alami saat ini. Aku harus bagaimana Bang? Ucap Rio dengan panjang lebar. Gini, kita nggak bisa berbuat banyak selain membantu Rani segera sadar dari hipotermia dan halusinasi yang dialaminya saat ini. Kamu sebagai sahabat baiknya lebih baik jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Karena ini semua di luar kendali kita. Terlebih lagi, hal yang seperti saat ini Rani alami, ucap si Adi. Aku benar-benar merasa sangat bersalah Bang. Seharusnya sebagai laki-laki aku juga harus bisa tegas, ucap Rio lagi. Sudah. Coba tarik nafasmu yang panjang dan pelan-pelan coba hilangkan pikiran-pikiran buruk itu, ucap Adi. Rio pun menuruti ucapan Adi. Ia mulai menarik panjang nafasnya dan mencoba menerima kejadian-kejadian yang saat ini sedang datang menghampiri Rani. Meskipun raut wajah Rio itu tidak bisa dibohongi, ia benar-benar takut
dengan peristiwa yang saat ini ia alami. Ia benar-benar shock. "Tolong bantu selamatkan Rani ya bang," ucap Rio. "Pasti yuk, Bang Wawan pasti dan Fajar sedang mengusahakan yang terbaik," ucap Adi. Rio pun berusaha berdamai dengan keadaan saat ini. Ia benar-benar sangat takut dengan kondisi Rani yang ia sendiri pun tidak tahu penyebab utamanya. Sebab Rani tak kunjung sadarkan diri. Di sisi lain, Bang Wawan dan Fajar terus berusaha untuk menyadarkan Rani dari ketidakberdayaan. Bang Wawan sudah mencoba mengobati Rani dalam waktu yang tidak sebentar. Rani setengah sadar saat itu. Namun Rani masih belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hingga di titik di mana Bang Wawan mencoba membisikkan kalimat yang membuat Rani tertegun. "Rani, kamu harus bisa kendalikan diri kamu sendiri. Ingat, kamu makhluk Allah. Kamu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan iblis ataupun setan di sekitar kamu. Kamu harus ingat itu. Kamu harus bisa melawan mereka semua," ucap Bang Wawan. Rani hanya bisa menjawabnya dengan air mata yang dikeluarkannya. Bang Wawan mengucapkan kalimat itu bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menyadarkan Rani dan membuat dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Fajar pun bersikap demikian. Ia juga membantu memberikan semangat dan dukungan moral kepada si Rani, agar dia mampu melawan semua hal buruk yang menimpanya. Lagi dan lagi, Rani hanya bisa meneteskan air mata. Dia pun berusaha untuk menggerakkan mulutnya dan mengatakan sepatah 1-2 kata untuk memberikan harapan kepada mereka yang mencoba menyadarkannya. Bang, ucapnya lirih. "Ayo Rani, kamu kuat, kamu bisa." Kenapa? Tanya Bang Wawan. "Bang, sakit," ucap Rani sangat lirih. "Kamu harus lawan rasa sakit itu, kamu bisa," ucap Bang Wawan lagi. "Ayo Ran, pelan-pelan, buka mata kamu, dan jangan pernah pikirkan hal buruk di dalam pikiran kamu," ucap si Fajar. Bang Wawan pun bergegas untuk mengambil air putih dan mulai membacakan beberapa ayat Al-Quran ke minuman tersebut. Ia kemudian mencoba meminumkannya kepada Rani agar dia bisa lekas sadar dan kembali pulih. Setelah meminum air yang diberikan oleh Bang Wawan, perlahan demi perlahan Rani mampu untuk membuka matanya, meskipun sangat sulit. Dia pun kemudian berusaha terus untuk beristighfar agar dia bisa mengendalikan dirinya. Usahanya pun membuahkan hasil. Dia berhasil untuk membuka matanya dan menatap Bang Wawan serta Fajar yang saat ini persis di hadapannya. Mereka pun kemudian bergegas untuk membuatnya bangkit dari ketidakberdayaan. Tak lupa mereka pun memberinya minuman hangat untuk kembali memulihkan badannya. "Bang, sakit," ucap Rani merintih kesakitan. "Setelah ini kita akan kembali ke pos awal. Kamu harus segera mendapatkan pertolongan," ucap Bang Wawan. "Sakit Bang," ucapnya lagi. "Nanti biar Bang Wawan yang akan gendong kamu turun ke bawah," ucap Bang Wawan. Bang Wawan benar-benar menjadi sosok leader yang mampu menjadi penolong untuk anggotanya. Mendengar kabar kesadaran si Rani, Rio pun bergegas untuk menghampirinya bersama Adi. Ia kemudian memeluk Rani untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. "Rani, kamu gak apa-apa kan?" tanya Rio gemeteran. "Aku gak apa-apa kok," ucap si Rani. "Syukurlah, kita harus segera pulang Ran," ucap Rio lagi.
Dan Rani pun hanya bisa menjawab ucapan Rio dengan anggukan penuh arti. Bang Wawan pun meminta kami semua untuk segera membereskan perlengkapan-perlengkapan yang kami bawa. Sebab kami semua segera turun ke pos awal sebelum kondisi Rani semakin parah. Bang Wawan pun menepati janjinya untuk menggendong Rani turun ke bawah. Sebab tubuhnya seperti tidak memiliki energi untuk bisa berjalan seorang diri. Sementara barang-barang bawaannya dibawakan semua oleh Rio. Rani merasa menjadi beban untuk semua teman-temannya. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang baru saja kenal di pendakian ini, terkecuali Rio, yang sedari awal bersama Rani. Rasa bersalah yang begitu besar pun menyelimuti diri Rani. Terlebih lagi karena Rani mereka semua gagal untuk sampai puncak. Rani benar-benar merasa bersalah. Dan dia juga merasa sangat bersalah dan begitu bodoh karena tidak mengindahkan omongan kedua orang tuanya. Dan nekat untuk tetap melakukan pendakian. Dan dia benar-benar menyesal. Untung saja Allah Maha Baik, sebab masih memberinya keselamatan, hingga dia bisa turun kembali ke bawah dalam kondisi selamat, dan bisa kembali lagi ke rumah dan bertemu ayah dan ibunya. Cerita ini pun selesai tamat sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, diberikan panjang umur, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat penulis yang sudah menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.